Kita manusia hina. Kita manusia yang selalu banyak berbuat salah. Tentu kita orang yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saksikan terus video kita berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam channel YouTube kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kelapangan bagi kita, Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki yang melimpah sehingga kita dapat beribadah dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sebagai manusia biasa, kita tentu banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Maka, setiap orang yang melakukan kesalahan dan kekhilafan, dalam dirinya ada sesuatu yang disebut dengan dzambun atau dosa. Dosa yang kita punya, setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki dosanya dosa kecil, ada yang memiliki dosanya dosa besar. Tapi yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima maaf, Maha pemberi maaf, dan Allah Maha menerima dosa-dosa kita. Lalu bagaimana cara kita menghilangkan dosa-dosa kita? Maka cara kita menghilangkan dosa-dosa kita kepada Allah dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya bertaubat? Syekh An-Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Nihayatuz Zain, "Wat-taubatu wajibatun 'alal fawri walau min saghiratin." Bertaubat hukumnya adalah wajib untuk disegerakan sekalipun dosanya itu adalah dosa-dosa kecil. Wa ta'khiruha dzambun, mengakhirkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dzambun, itu hukumnya berdosa. Tajibu at-taubatu minhu, maka wajiblah kita bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa. Lalu bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bertaubat kepadanya. Yang pertama adalah kita menyesali segala perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu semua, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Apa dalilnya? Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan, ada satu hadis an Abu Bakrin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin, tidaklah seorang hamba berbuat dosa, thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah, lalu ia tegak berdiri kemudian bersuci dengan baik, lalu berdiri untuk melaksanakan salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi teman-teman sekalian, disinilah letak kesunahan kenapa kita harus melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah berwudu, bersuci, kemudian kita tegak berdiri melaksanakan solat sunat taubat. Apa niat yang dibaca? Niat yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usalli
sunnat at-taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat at-taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka kita solat sunat 2 rakaat sebagaimana solat sunat yang lain. Setelah membaca Al-Fatihah, maka kita disunnahkan juga membaca surat-surat pilihan dalam Al-Quran. Terserah sahabat mau baca surah yang mana, teman-teman mau baca surah yang mana. Mau yang panjang silakan, mau yang pendek silakan. Setelah selesai salat sunat 2 rakaat, ditutup dengan salam, lalu dilanjutkan dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, semampu kita. Tapi paling tidak kita baca istighfar kepada Allah dimulai hitungan ganjil. 3, 7, 9, 11. Kenapa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Namun jika teman-teman hafal Sayyidul Istighfar, itu lebih baik untuk dibaca. Apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar adalah penghulu raja daripada seluruh istighfar-istighfar yang lain karena fadilatnya yang sangat besar sekali ketika kita membaca Sayyidul Istighfar. Lalu bagaimana bunyi Sayyidul Istighfar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak baca istighfar sambil kita nadam menyesali atas segala perbuatan-perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menurut Syekh Sayyid Sabiq dari hadis yang tadi, thumma qara'a hadhil ayata, kemudian bacalah ayat ini. Yang dibaca adalah surah Al-Imran ayat 135 sampai dengan 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صدق الله العظيم. Nah, inilah ayat yang dibaca ketika kita telah membaca istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan. Maka teman-teman sekalian, baik dosa kita, dosa besar maupun dosa kecil, maka mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kerjakan salat sunnat taubat
kemudian kita lanjutkan dengan istighfar, setelah itu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Imran ayat 135 sampai dengan 136 sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah yang beliau nukil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Salat sunat taubat adalah salat sunat mutlak. Jadi kalau dia salat sunat mutlak, maka salat sunat taubat bisa dikerjakan kapan saja. Bisa dikerjakan sesudah salat maghrib, bisa dikerjakan sesudah Isya. Yang penting tidak dikerjakan pada waktu-waktu yang makruh untuk kita melaksanakan salat. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Batawi, pengarang kitab Safinatun Najah, menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya ada 5 waktu yang dimakruhkan kita untuk melaksanakan salat. Artinya makruh untuk melaksanakan salat sunat mutlak. Mana saja waktu itu? Waktu yang dimakruhkan itu yang pertama, inda tulu'asy syamsi hatta tartafi'a qadra ramhin. Yang pertama ketika terbit matahari sehingga naik sekedar 1 tombak. Yang kedua, wa 'indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Ketika istiwa, posisi matahari tepat di atas kepala pada selain hari Jumat hingga tergelincir matahari. Yang ketiga, wa 'indal isfirari hatta taghruba, yaitu ketika matahari kekuning-kuningan hingga terbenam. Yang keempat, wa ba'da salatis subhi hatta tatlu'a asy-syams, setelah salat subuh hingga terbit matahari. Yang kelima, wa ba'da salatil 'ashri hatta taghruba, setelah salat asar hingga terbenamnya matahari. Inilah 5 waktu yang dimakruhkan kita untuk melaksanakan salat. Ingat, yang dimakruhkan ini adalah salat sunat mutlak, bukan salat sunat yang laha sabab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.